Halo nakama semua, kembali lagi dengan kami di Dal Channel. Zoro merupakan kru pertama kali yang direkrut oleh Luffy pada saat dia berlayar di umur 17 tahun. Luffy mengenal Zoro pertama kali saat mendengar cerita dari Koby bahwa ada seorang pendekar pedang yang merupakan pemburu bajak laut hebat. Mendengar hal itu Luffy pun sangat ingin merekrut Zoro menjadi krunya walaupun belum bertemu dengannya. Pada saat perekrutan Zoro pertama kali, Zoro tidak mau bergabung dengan ajakan Luffy, akan tetapi Luffy sangat berisi keras untuk mengajak pendekar pedang itu bergabung dengannya. Pada saat pertama kali bertemu Luffy, Zoro sedang ditangkap oleh salah satu anak dari Kapten Angkatan Laut yang kejam di pulau tersebut. Anak tersebut sekarang sudah menjadi Angkatan Laut bersama Koby di bawah didikan Garp. Namun karena keadaan Zoro lagi sekarat, dibanding mati di tempat tersebut, lebih baik dia ikut bergabung dan berlayar bersama Luffy. Nah pada video kali ini kami akan menceritakan kisah hidup Zoro di masa kecil hingga menjadi pendekar pedang. Simak terus videonya. Zoro kecil pertama kali diperlihatkan pada serial anime One Piece dan manga adalah pada saat mendatangi sebuah dojo milik Koushiro yang merupakan ayah dari Kuina dan anak dari Shimotsuki Kozaburo. Pada saat itu Zoro menentang dojo tersebut untuk melawannya, karena di desa sebelah sudah tidak ada lagi lawan untuknya. Bila dia menang, dojo ini akan miliknya dan bila kalah pada saat pertempuran nanti dia akan jadi murid di dojo tersebut, ujarnya pada saat menentang dojo pada waktu itu. Kemudian Koushiro yang merupakan pemilik dojo tersebut memanggil Kuina yang merupakan anaknya untuk melawan Zoro. Akan tetapi Zoro merasa seperti diremehkan dan kesal akan hal tersebut. Setelah itu Koushiro menjelaskan bahwa Kuina adalah salah satu murid terkuat dan kekuatannya setara dengan orang dewasa di dojo ini. Setelah mendengar hal itu baru Zoro percaya. Setelah itu pertarungan Zoro pun dengan Kuina berlangsung. Di sini Zoro terlihat bodoh dan tidak bisa menggunakan pedang. Di sini Zoro mengambil banyak pedang yang terbuat dari bambu untuk latihan dengan jumlah yang begitu banyak. Karena hal ini membuat Kuina bingung dengan perilaku Zoro yang bodoh tersebut. Pertarungan pun berlangsung dengan begitu singkat, dan Zoro pun dengan mudah dikalahkan. Hal ini membuat Zoro sangat kesal. Lalu Zoro menjadi murid di dojo tersebut. Setiap harinya Zoro berlatih dengan giat dan sangat keras dibanding dengan murid-murid lain. Tujuan ini karena Zoro sangat kesal dikalahkan oleh Kuina. Dan ingin bertambah kuat untuk mengalahkan Kuina. Waktu pun berjalan dengan cepat, pertarungan Zoro dengan Kuina pun terjadi yang keribuan kalinya dan Zoro tidak pernah menang melawan Kuina, hingga pada pertarungan terakhir Kuina dan Zoro. Di sini Zoro menantang Kuina dengan menggunakan pedang asli. Zoro membawa dua pedang asli dan dikonfirmasikan pada manga chapter 1033. Bahwa kedua pedang asli yang dibawa Zoro tersebut dia dapat dari kakek tua yang merupakan kakeknya Kuina yang bernama Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki Kozaburo merupakan penerpa atau pembuat pedang Enma dan Ameno Habakiri milik Oden, dan merupakan pembuat pedang legendaris terbaik negeri Wano. Setiap usai pertempuran dengan Kuina dan menghasilkan kekalahan dengan kesal Zoro selalu pergi ke tebing tepi danau, dan di sini dia selalu melihat kakek tua berada di tempat tersebut. Dan dihampirilah olehnya waktu itu dan menceritakan kisahnya dengan Kuina tersebut. Dari kakek itulah dia mendapat pedang asli usai mendengar ceramah mengenai pedang yang pada saat itu Zoro tidak mengerti maksud dari perkataan kakek tua tersebut. Barulah kata-kata kakek itu dia mengerti pada masa sekarang ketika menaklukkan pedang Enma pada saat melawan King. Hal ini diperlihatkan pada manga chapter 1033. Kemudian dibawalah pedang asli itu untuk mengajak duel kembali Kuina. Pertarungan pun berlangsung, dan lagi-lagi dengan mudah dan waktu singkat Zoro pun berhasil dikalahkan lagi oleh Kuina dengan jumlah kemenangannya yang ke-2001 kali melawan Zoro. Kemudian di sini Zoro begitu marah dan iri terhadap Kuina yang begitu kuat, akan tetapi Kuina lah yang merasa iri kepada Zoro, karena dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Sedangkan dia adalah sebagai seorang perempuan yang dimana semakin lama dan dewasanya perempuan tubuhnya akan semakin bertambah lemah seiring bertambahnya usia. Yang berbeda dengan laki-laki yang akan semakin kuat, hal ini membuat cita-citanya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia terhambat, ucap Kuina pada saat itu.
Kemudian seperti biasa Zoro berlatih dengan begitu kuat untuk bisa melampaui Kuina. Dan tiba-tiba di sini Zoro mendapat kabar dari teman-teman seperguruannya bahwa Kuina telah meninggal karena terpeleset di tangga dan kepalanya terbentur dengan keras. Mendengar kabar ini Zoro begitu terluka dan sedih yang begitu dalam, dan disinilah Zoro bercita-cita ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia untuk mewujudkan cita-cita dari Kuina tersebut. Setelah itu Zoro meminta pada ayahnya Kuina untuk memberikan pedang kesayangan Kuina yang diwariskan oleh ayahnya tersebut kepadanya dan hal itu dikabulkan oleh ayahnya Kuina. Singkat cerita Zoro pun menjadi sosok pemuda dengan aliran 3 pedang. Salah satu pedangnya adalah milik Kuina tadi yang sering digunakan pada mulutnya Zoro. Pedang ini bernama Wado Ichimonji yang merupakan buatan dari kakeknya Kuina dan merupakan yang membuat Enma dan Ame no Habakiri milik Oden. Pedang Wado Ichimonji ini salah satu pedang pertamanya Zoro yang masih utuh sampai sekarang dibandingkan beberapa pedang Zoro lainnya yang rusak dan digantikan. Sekarang Zoro pun menjadi pemuda dan berpamitan pada ayahnya Kuina untuk berpetualang dan bertemu orang-orang kuat agar menjadi lebih kuat lagi, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Di bawah perjalanan, Zoro menjadi pemburu bajak laut yang cukup terkenal pada saat itu. Satu persatu Zoro berhasil mengalahkan bajak laut. Sini Zoro sudah pergi cukup jauh dari tempat dojonya berlatih hingga Zoro sesat dan tak tahu lagi jalan pulang. Dan di sini pun Zoro bertemu dengan Luffy dan akhirnya menjadi kru bajak laut topi jerami dan menjadi wakil kapten. Zoro sekarang pun sudah menjadi sosok pendekar pedang terkuat dan begitu terkenal. Zoro pun hampir mewujudkan cita-cita sahabat kecilnya, yaitu Kuina untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Nah itulah perjalanan singkat Zoro dari kecil yang tersesat tidak tahu jalan pulang hingga menjadi wakil kapten kru bajak laut topi jerami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.